kalau kita menghidupi betul semangat reformasi, maka kalau kita perhatikan di Alkitab, orang-orang yang mengalami reformasi hidupnya ya, ditransformasi oleh Tuhan seperti Paulus misalnya, itu tuh makin lama makin rendah hati loh. Itu yang saya kagum gitu. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Jalan Bareng Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Bang Alex. Ya, nah kali ini kami berdua dan kita akan take satu episode berkenaan dengan nanti kita akan memperingati Hari Reformasi atau Reformation Day yang 504 tahun yang lalu sudah terjadi dan masih terus kita peringati dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya sebelumnya untuk teman-teman yang belum kenal Bang Alex ini adalah teman lama lah ya, teman lama dari secara khusus buat aku itu udah berkesan banget, udah lama banget karena dari aku siswa di Medan dulu, aku udah kenal Bang Alex dan Bang Alex pernah bawain KKR dulu dan salah satu mungkin khotbah yang mempertobatkan aku itu Bang Alex lah ya dari siswa dulu. Bahkan sampai sekarang pun sebagai alumni, Bang Alex tetap jadi teman lah. Kemudian Bang Alex ini juga bekerja di pelayanan perkantas para church di Indonesia. Dan Bang Alex menjabat sebagai wakil sekjen di sana. Dan juga melayani siswa, mahasiswa, dan alumni di perkantas. Benar ya Bang ya? Benar, Bob. Ya. Kalau ngomong-ngomong itu jadi ingat umur dah. udah lama banget gitu ya Bang ya? Udah lama ya. Senang bisa ketemu. Thank you udah diundang juga dan senang bisa berbagi di sini. Ya, thank you Bang Alex untuk waktunya. Ya, Bang, hari ini kita kan mau bicara tentang Hari Reformasi. Mungkin banyak dari kita yang udah tahu apa itu reformasi, tokohnya siapa yang terkenal itu Martin Luther. Tapi kira-kira Bang, kalau mau menggali singkat lah, kira-kira apa sih cerita di balik reformasi itu sebenarnya sehingga ada hari itu di mana si Martin Luther ini membuat 95 tesisnya itu di gereja di Wittenberg di Jerman dulu. Sebenarnya kalau bicara reformasi di dalam gereja selalu ada upaya melakukan reformasi khususnya terhadap struktur otoritas yang ada di dalam gereja dari zaman ke zaman. Jadi memang kalau kita lihat sebelum Martin Luther pun sudah banyak ya yang melakukan reformasi walaupun dengan skala yang terbatas karena semua biasanya skalanya lokal atau di negaranya atau di wilayahnya begitu. Nah, sehingga kalau perhatikan apa yang terjadi dengan reformasi melalui yang Martin Luther lakukan, kita nggak bisa tutup mata juga bahwa itu ditolong juga melalui perkembangan teknologi informasi khususnya mesin cetak pada waktu itu ya. Sehingga dalam waktu singkat apa yang Martin Luther tempelkan itu di pintu gereja Wittenberg itu adalah billboard-nya masa itu ya. Jadi pintu gereja itu sebenarnya adalah tempat memasang pengumuman ya. Jadi jangan kaget loh kok ditaruhnya di situ. Nah itu kemudian katanya dalam waktu 2 minggu bahkan sudah sampai ke Inggris begitu ya. Karena dicetak begitu rupa dan disebarkan sehingga menjadi sebuah kegerakan yang lebih besar. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa upaya-upaya atau protes-protes melakukan reformasi juga sudah terjadi sebelum itu. Dan kalau lihat misalnya kembali kepada Martin Luther, apa yang Luther lakukan sebenarnya adalah mengundang, kalau kita perhatikan sebenarnya tesis ini adalah sebuah undangan untuk melakukan diskusi akademis. Karena Luther adalah seorang dosen juga pada waktu itu. Jadi ini undangan terbuka untuk melakukan diskusi akademis berkaitan dengan hal-hal yang terjadi yang Luther lihat sebagai penyimpangan, khususnya mengenai penjualan surat penghapusan dosa atau indulgensia pada waktu itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya Luther sendiri tidak sedang berupaya mendirikan aliran baru. Kerinduannya adalah bagaimana gereja pada waktu itu, yaitu gereja Katolik, terus boleh
tetap dalam ajaran yang benar. Ya, ya. Ya, aku pernah juga baca biografinya sama nonton videonya itu. Oh ya. Sebenarnya yang dia sampaikan itu sebenarnya karena dia membaca Alkitab, kemudian dia merasa Iya. apa yang terjadi atau ajar kepada orang awam tuh kayak jadinya terlalu berat gitu ya Bang. Sehingga nggak ada yang namanya kasih karunia gitu untuk keselamatan, dan orang nggak jadi harus kayak membeli apa itu ya, surat sertifikat indulgensia itulah namanya. ya, Iya, indulgensi iya. ya, supaya nggak supaya selamat dari purgatori bahkan untuk keluarganya dan lain sebagainya gitu ya Bang ya. Ya, ya. Nah, Bang Alex kan tadi bilang kalau sebelum Martin Luther sebenarnya ada tokoh-tokoh lain. Iya. Kira-kira tokoh-tokoh lain selain Luther itu yang mungkin teman-teman belum pernah dengar atau mungkin nanti pengen gali lebih lanjut tuh siapa yang ya juga dominan gitu untuk melakukan reformasi di zaman mereka? Saya coba cari juga sebenarnya, dan banyak juga nama yang saya baru tahu ya, baru kenal karena waktu lihat sejarah lagi ada orang-orang yang memang dilihat kira-kira 1-2 abad sebelum Luther ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya saya pikir masa bapak-bapak gereja, tentu setiap bapak gereja juga punya bagian yang mereka sampaikan, tetapi mungkin tidak terlalu dicatat dengan kuat begitu ya, karena pada masa bapak gereja itu lebih banyak berkaitan sama bidat. Oh iya, Misalnya heresi ajaran heresi ya. Nah, sementara ketika ini ada masalah kemurnian ajaran ya. Jadi misalnya ada nama Thomas Bradwarden. Nah, itu kita juga baru dengar, saya juga baru dengar begitu ya. Jadi ini termasuk juga yang sudah menekankan tentang anugerah Allah di dalam keselamatan. Jadi sebenarnya sebelum Luther itu juga, tapi itu yang saya bilang tadi ya, masalahnya adalah banyak yang lokal. Dan ini juga menarik, yang melakukan upaya untuk memberikan kritik, reformasi, waktu itu bukan cuma dari kalangan monk atau pastor ya, atau seperti Luther ya. Luther kan dari kalangan imam ya waktu itu. Tetapi juga ada misalnya dosen ya, dosen yang studi, yang memahami misalnya teks-teks misalnya kayak Erasmus begitu ya. Dia Erasmus memahami Belanda ya, Bang? Ya, itu dia memahami teks dalam bahasa asli misalnya dalam bahasa Greek. Jadi ada orang-orang seperti itu yang cukup punya pengaruh ya. Nama lain yang muncul kalau saya lihat di sejarah ada Gregory of Rimini. Nah, itu juga jarang didengar ya. Dan juga penekanannya kepada anugerah. Nah, ini semua kayak Thomas Bradwarden itu sekitar tahun lahirnya aja 1290-an. Dia hidup sampai 1349. Jangan lupa, Luther baru 1517 ya. Walaupun itu sebelumnya Luther lahirnya 14an ya. Nah, lalu ada lagi nama John Wycliffe. John Wycliffe yang berusaha menerjemahkan Alkitab juga dari bahasa Latin. Kalau yang tadi Bobby bilang berkaitan dengan akses kepada kitab suci, waktu itu memang terbatas. Karena juga belum ada mesin cetak, maka yang punya akses hanyalah imam, dan Alkitab waktu itu hanya ada dalam terjemahan bahasa asli dan bahasa Latin. Nah, itu yang dipakai. Jadi tidak heran, jemaat umum nggak ngerti kitab suci. Ya, nah ketika John Wycliffe melakukan penerjemahan, menyalin, lalu kemudian akhirnya sampai dia harus mati karena penerjemahan itu ya. Ada lagi tokoh namanya John Huss, ya, John Huss. Silakan bisa dilihat juga, salah satu ada videonya, film tentang John Huss itu ada di YouTube, teman-teman bisa cari. Ada lagi namanya John Wessel, ada Girolamo Savonarola, dan ada Desiderius Erasmus. Jadi kira-kira itu nama-nama yang sebenarnya sudah juga membuka jalan atau sudah melakukan apa yang juga kemudian ya Luther di masanya ya, di zamannya melakukan lagi. Ya, jadi sebenarnya bukan hanya Luther tapi kayak estafet sebenarnya Bang ya. Jadi Luther membawa tongkat estafet yang mungkin dunia lihatnya lebih dominan gitu dibawa oleh Luther, tapi memang sesuai dengan perkembangan zaman memang
Ya, aku udah baca juga tuh ada anak muda yang baca itu dia catat cepat-cepat, bawa ke mesin cetak, Nah, habis itu langsung ke iya, seluruh iya, Eropa menyebar. Ya memang itu salah satu yang betul. ya cara Tuhan lah ya, cara Tuhan Mm, memakai pada masa itu ya, tepat pada waktunya. tepat pada waktunya. Nah, tadi kan Abang bilang ada poin tentang kasih karunia itu yang ditekankan Mm, oleh banyak tokoh juga ya tentang kasih karunia itu. iya, Nah, selain kasih karunia, kan Luther juga terkenal dengan 5 solanya itu ya Bang ya. Kalau betul. kalau kasih karunia kan sola gratia kan. Iya. Kalau yang 4 yang lainnya tuh kira-kira gimana Bang? Oke, saya lihatnya kita harus bisa mendasari bahwa penemuan atau apa yang Luther lakukan itu kan bersumber dari kitab suci. Ya, Kita melihat memang sola scriptura ya itu jadi awalnya begitu ya, ya. ya. Hanya kitab suci. Nah, kalau perhatikan kan istilahnya selalu sola. Ya. Sola itu kan hanya karena apa? Karena waktu itu ada otoritas-otoritas lain yang diikuti. Sehingga ketika Luther kembali mau menegakkan kebenaran, dia mendasarkan kepada apa yang ada di dalam kitab suci. Luther tentu tidak membuang tradisi, ya Luther pun tidak, tapi dia tidak mau bahwa hal-hal yang selain kitab suci menjadi otoritas mutlak. Waktu itu dia protes juga terhadap otoritasnya Pope, ya. Lalu dia protes juga terhadap otoritas dari orang-orang kudus yang hanya segelintir orang, jadi keimamatan kudus itu, sehingga kan ada orang-orang kudus yang dikenal. Nah, Alkitab dia jadikan sebagai dasar satu-satunya untuk melihat dan mengukur semua ajaran yang lain. Nah, lalu kemudian tadi sola gratia, bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik, tetapi hanya karena anugerah yang diterima di dalam iman, sola fide. Nah, dan kemudian dari titik itulah kemudian kita melihat betapa sentralnya Kristus. Nah, dalam bahasa Latin itu dipakai istilah solus Christus. Ya, kalau karena itu orang ya. Jadi kalau yang tadi sola sola Kristus, solus Christus, dan yang terakhir soli deo gloria ya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi itu seperti merangkum apa yang menjadi hal yang Luther tawarkan untuk gereja kembali kepada dasar yang benar begitu. Ya, ya jadi memang indah banget ya. Kita diberikan Alkitab dan memang Alkitab itu satu-satunya sumber kebenaran yang bisa kita percaya dan iman kita pun lahir dari pembacaan akan firman Tuhan ya Bang. Kita mengenal Kristus pun dari Alkitab. Dan kembali waktu kita semua sudah tahu itu pun ya kembali semuanya untuk kemuliaan Allah Betul. lagi gitu, lagi-lagi ya untuk kalau perhatikan apa yang Luther lakukan dalam keyakinan dia bahwa semua orang harus punya akses terhadap kitab suci, maka kemudian Luther menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman sehari-hari. Jadi kalau saya tidak salah proyeknya itu Luther kan reformasi 1517. Yep. Kalau saya tidak salah ingat 1519 itu sudah ada Alkitab dalam bahasa Jerman dan ditolong juga dengan kehadiran mesin cetak. Dan itu sampai hari ini masih dipakai oleh saudara-saudara kita di Jerman. Jadi orang punya akses kepada kitab suci yang waktu itu sebelumnya hanya yang punya akses yang bisa bahasa Latin. Jadi itu yang membuat akhirnya Alkitab seperti tertutup, jadi monopoli tafsiran, sehingga banyak hal yang mungkin itu dasarnya bukan Alkitab, tetapi tradisi dan juga kondisi. Nah, misalnya itu yang terjadi. Ya. Kemudian, oke. Berlanjut dari itu, di dalam reformasi Luther kan terkenal juga Calvin sebenarnya, nama lain setelah Luther. Nah, kalau Calvin ini hal apa yang dia angkat lagi Bang selain hal-hal yang tadi disampaikan oleh Luther? Ya, Calvin sendiri pasti banyak sekali dipengaruhi oleh Luther. Nah, Calvin adanya di Switzerland, jadi dia reformator di Swiss, di Jenewa juga dia mengajar di sana, dan penekanan kepada kedaulatan Allah, karya anugerah Allah itu sangat kuat di dalam teologianya Calvin. Sehingga kalau kita perhatikan bagaimana penghayatan itu membuat dia juga melihat ya bagaimana gereja yang sudah begitu berfokus mungkin tanda kutip ya kepada
ke usaha manusia, upaya manusia. Nah, saya pikir itu yang kembali para reformator itu tempatkan kembali di pusat yang tepat sebenarnya. Ya, benar. Ya, dan kalau teman-teman mau baca lebih lanjut, kalau Calvin itu terkenal dengan bukunya Institution of Christian Religion ya, Bang? Ya. Institusio ya, ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia juga. Ada terjemahannya juga ya. Cukup tebal tuh. Wah, iya. Tebal banget. Ya. Mungkin kalau buku yang sederhananya itu apa? Saya punya nih, bentar ya. Little Book on Christian Life. Ya, bukunya kecil, tapi itu tipis, seperti rangkuman, rangkuman dari Institution of Christian Religion tuh bisa dibeli di Crossway juga. Itu udah ditranslate belum ya, Bang? Belum ya? Belum ya. Itu belum. Oke. Ya, next tadi kan kita udah baca, udah dengar dari Bang Alex kalau ada poin-poin gitu. Nah, tapi sebenarnya mungkin ada yang nanya, oke, itu kan terjadi tahun dulu gitu, udah berapa ratus tahun yang lalu. Kemudian apa korelasinya dengan hidup aku sekarang sebagai orang modern yang aku bahkan bisa download Alkitab dalam bahasa apapun di HP-ku dan akses kepada Alkitab ini sekarang udah gak ada batasnya lagi gitu. Orang udah bisa baca Alkitab, bahkan dengar audio Bible dan lain sebagainya. Apa korelasi reformasi yang terjadi dahulu itu kepada hidupku yang sekarang itu? Salah satu semangat dalam reformasi yang seringkali digemakan, walaupun itu bukan langsung dari para reformator, sebenarnya adalah istilah semper reformanda. Artinya kan lengkapnya itu adalah Ecclesia Reformata Semper Reformanda es secundum verbum Dei. Itu dalam bahasa Latin ya. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah The Church Reformed, always reforming according to the word of God. Jadi gereja harus terus melakukan reformasi ya. Makanya saya juga barusan menulis satu artikel sebagai pengantar dalam satu tulisan ya, judulnya Reformasi Belum Selesai. Maksudnya bahwa sampai saat ini pun gereja harus terus melakukan reformasi terhadap kehadiran gereja, tentunya di dalam keyakinan bahwa gereja hadir di segala zaman karena Tuhan menghadirkan, maka gereja juga harus melihat bagaimana meresponi zaman dan tetap berpegang pada firman Tuhan, dan itu relevan untuk semua zaman. Firman-Nya tidak berubah. Tetapi firman yang tidak berubah itu menjadi standar ukuran dalam semua perubahan zaman. Nah, saya pikir itu satu hal yang menjadi warisan ya, yang indah dari reformasi. Bahwa pentingnya untuk kita tidak merasa sudah selesai, merasa bahwa apa yang kita yakini dan percayai, karena ini masalahnya bagi saya bukan hanya di masalah ajaran sebenarnya, tetapi juga dalam praktek kehidupan. Jadi seharusnya penghayatan bahwa ajaran Kristen itu atau ajaran kitab suci itu betapa solidnya, itu terus juga mereformasi diri kita, cara hidup kita. Nah, saya pikir itu warisan yang seharusnya mungkin kita nggak bisa jelaskan detail sejarahnya karena kita belum hidup waktu itu ya. Tetapi semangat itu harusnya bagi setiap orang percaya harusnya muncul dan jadi bagian kita. Karena sebenarnya di Alkitab juga ada ya. Misalnya waktu Paulus berkata, berubahlah, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi ada satu, ya sepanjang hidup ya kita, kalau ada yang kasih istilah ya, kita ini work in progress ya. Jadi belum kelar nih ya, terus terjadi reformasi dan sebenarnya itu semangat yang saya harap kita bisa hidupi terus. Ya. Reformasi dulu membawa transformasi hidup kita ya Bang ya. Iya, betul. Dari hidup yang berdosa membawa kepada kehidupan yang makin hari makin kudus, makin hari makin serupa dengan Kristus. Ya, dan poin penting juga tadi yang disampaikan Bang Alex adalah bahwa semangat reformasi yang membawa Alkitab itu lebih dekat atau firman Allah dekat kepada masyarakat itu juga bisa kita hayati lah ya. Sekarang kalau aplikasi mungkin praktisnya kita udah punya Alkitab. Kita bahkan punya banyak sekali buku-buku bagus ya Bang. Yang bagaimana menginterpretasi Alkitab. Mungkin kita awam, kita nggak punya lah skill untuk
menginterpretasi selevel dengan theologian gitu. Tetapi kita bisa punya kapasitas akal budi kan yang bisa mengerti. Iya. Ya, kita bisa baca dari buku-buku yang sudah diterjemahkan atau yang dituliskan oleh bapak-bapak gereja ataupun yang maksudnya yang modern sekarang, penulis, dan itu juga bisa jadi akses kita untuk bisa mentransformasi kehidupan kita sih. Ya, benar. Nah, Betul. tapi poin terakhir nih Bang. Ada kan kadang-kadang orang yang merasa dia udah paham tentang reform, teologi, reformasi tentang gereja dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang mereka nih, ya aku juga sih kadang-kadang nih, merasa kayak udah banyak baca tentang bapak-bapak ini, kemudian kayaknya ada ilmu-ilmunya gitu, kayak ada hal-hal yang sifatnya teologis dan kayaknya bersifat akademis. Nah, merasa orang-orang yang nggak punya pengetahuan itu jadi second class gitu. Nah, gimana kita supaya ketika kita mengetahui tentang hal ini bukan menjadi kita pembelah kepada orang lain, membeda-bedakan, bahkan jadi kayak menganggap gereja ini nggak satu, padahal kan di pengakuan iman kita kan gereja yang satu kan, ya one Catholic Church gitu, Katolik yang dalam arti general ya. Tetapi kadang-kadang kita kayak memisahkan karena kita udah memiliki pengetahuan, merasa mungkin lebih ya knowledgeable dibanding yang lain. Gimana Bang caranya supaya kita nggak jadi pembelah gereja yang satu itu? Saya sebenarnya waktu kemarin mau nulis tentang reformasi itu saya terpikir menulisnya tentang reformasi dan kerendahan hati. Wah, itu sempat ya, karena saya juga mengalami atau merasakan seperti yang Bobby cerita tadi ya, bahwa seringkali kalau kita menghidupi betul semangat reformasi, maka kalau kita perhatikan di Alkitab, orang-orang yang mengalami reformasi hidupnya ya, ditransformasi oleh Tuhan seperti Paulus misalnya, itu tuh makin lama makin rendah hati loh. Itu yang saya kagum gitu. Dan waktu melihat tentunya seperti Luther, seperti Calvin, mereka adalah scholar di zamannya kalau kita perhatikan. Tetapi mereka accessible. Bagi saya itu yang menarik. Mereka sangat bisa diakses oleh berbagai jenis orang. Bahkan misalnya mereka juga menggembalakan, ya, menjadi gembala bagi jemaat, dan itu cukup dekat dengan hidup sehari-hari. Jadi saya melihat semangat itu ya, semangat yang secara karakter rendah hati, lalu tidak merasa bahwa teologi itu milik kaum teolog saja, tapi harus accessible. Lihatlah tulisan-tulisan Calvin yang sekarang komentarnya yang kita punya sekarang gitu ya. Itu kan dia sedang berbicara kepada jemaat, dia sedang berkhotbah, dia menjelaskan ayat-ayat dengan begitu detail dan begitu dalam. Saya melihat bahwa ini mau menolong kita melihat bahwa ini bukan monopoli. Bukan cuma orang tertentu yang bisa punya akses terhadap hal itu. Nah, sehingga ya untuk kita yang sekarang ini hidup begitu ya, saya pikir jangan cuma senang dengan semua hal-hal akademis, teologianya, tetapi lihatlah bagaimana teologi in real life itu applicable. Nah, kalau saya sih ya menjaga hati seperti itu ya terus belajar, tapi yang di sisi lain juga salah satu caranya supaya kita tidak terjebak, belajar untuk ngajarin orang. Jadi ya kita share aja gitu. Itu bukan sesuatu yang kayaknya kalau saya tahu, wah saya lebih tinggi levelnya dibanding kamu. Tapi kita buka diri untuk juga belajar, kita saling share resource. Bagi saya itu cara kita untuk juga menjadikan semangat reformasi itu ya sesuatu yang Tuhan mau berikan bagi umatnya. Di Alkitab juga banyak cerita reformasi ya. Kalau kita lihat dari Perjanjian Lama, Esra lakukan reformasi, raja-raja juga beberapa. Nah itu reformasi selalu poinnya adalah umat. Jadi makanya kalau kita melihat reformasi lalu kayaknya kita jadi elit, wah itu kehilangan tuh semangat reformasi yang sejati. Wah, thank you Bang Alex. Sama-sama. Ya, berarti kita bisa simpulkan lah ya, mengutip perkataannya Bapak R.C. Sproul di Ligonier, semangat reformasi itu sebenarnya untuk membuat kita know what we believe, mengenal apa yang kita percayai, why we believe it, kenapa kita percaya, how to live it, bagaimana menghidupinya, seperti Bang Alex tadi sampaikan, and how to share it,
dan bagaimana Yes. kita memberitakannya. Jadi tidak selesai di kita penuh kepalanya dengan begitu banyak theological term, tetapi hidup kita tidak diubahkan. Jadi ada baiknya ya tadi know why we believe, how to live, and how to share it. Jadi semangat reformasi kiranya memberkati kita dan membuat hidup kita bertransformasi dan jadi berkat buat banyak orang, dan terlebih lagi itu semua untuk kemuliaan Allah. Ya, thank you banget Bang Alex untuk Sama-sama. kehadirannya di episode kali ini. Semangat terus pelayanannya dan Tuhan berkati Thank ya Bang. you. Ya. Sama-sama Bob. Thank Ya. you.